Sarapan, makan siang, makan malam. Rutinitas kita banget kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, kenapa ya polanya harus begini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar sebuah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, tapi ternyata jarang banget kita pertanyakan. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa harus 3? Kenapa nggak 2 kali aja? Atau mungkin 4? Apa ini aturan dari dokter? Atau jangan-jangan emang udah dari sananya tubuh kita butuh makan 3 kali sehari? Jawabannya jujur cukup mengejutkan. Ternyata makan 3 kali sehari itu bukan aturan biologis, sama sekali bukan. Ini tuh kalau boleh dibilang sebuah konstruksi sosial, sebuah kebiasaan yang diciptakan oleh sejarah dan masyarakat. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, untuk paham kenapa kita makan kayak sekarang, kita harus mundur sedikit ke belakang. Anggap aja kita lagi naik mesin waktu buat ngintip evolusi pola makan manusia. Coba bayangin deh, di zaman Romawi kuno, makan cuma sekali sehari itu dianggap paling top, paling sehat. Malah, kalau makan lebih dari sekali, bisa-bisa dianggap rakus. Gila kan? Nah, geser ke abad pertengahan, polanya berubah jadi 2 kali sehari. Jadi, konsep 3 kali makan yang kita anut sekarang ini sebenarnya penemuan yang relatif baru banget dalam sejarah manusia. Jadi, siapa nih biang keroknya? Siapa yang harus kita salahkan? Jawabannya, revolusi industri. Ya, era inilah yang melahirkan konsep jam kerja yang super kaku. Orang nggak bisa lagi makan seenaknya. Mereka butuh bensin sebelum berangkat kerja, terus ada istirahat sebentar di tengah hari buat makan siang, dan pastinya makan lagi setelah capek seharian banting tulang. Dan uniknya, kebiasaan yang lahir dari kebutuhan para pekerja pabrik di Eropa ini, terutama di Inggris ya, lama-lama diadopsi sama kelas menengah. Kenapa? Biar kelihatan beradab. Nah, dari situ, lewat jalur kolonialisme, kebiasaan ini diekspor ke seluruh penjuru dunia. Dijadiin standar cara hidup yang benar. Padahal seringkali nggak nyambung sama budaya lokal atau bahkan kebutuhan biologis kita. Oke, sejarahnya udah jelas. Kita udah tahu dari mana asalnya. Tapi, pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah, apakah kebiasaan warisan sejarah ini beneran pilihan paling sehat buat tubuh kita di zaman modern? Nah, sekarang kita coba lihat dari kacamata sains. Nah, ini dia. Banyak banget ahli gizi modern sekarang yang ngomongin konsep yang keren banget, intuitive eating. Gampangnya makan secara intuitif. Poin utamanya gini, tubuh kita itu jauh lebih pintar daripada jam di dinding. Jadi, mendengarkan sinyal lapar dari tubuh itu jauh lebih krusial daripada kita kaku ngikutin jadwal. Dan ternyata, kalau kita lihat datanya, nggak ada satu formula ajaib yang cocok buat semua orang. Beneran deh. Makan 1 atau 2 kali sehari, oke, mungkin bagus buat insulin, tapi ada resikonya juga, kayak kekurangan nutrisi atau malah jadi binge eating. 3 kali sehari, ya ini pola aman lah ya, biar nutrisi cukup. Tapi resikonya kita jadi makan padahal belum lapar. Terus gimana kalau 5-6 kali porsi kecil? Bisa jaga gula darah tetap stabil, tapi ya repot, dan bisa-bisa kalori malah kebablasan. Intinya apa? Kuncinya adalah menemukan ritme yang paling pas buat tubuh dan gaya hidup Anda sendiri. Sekarang kita bongkar 2 mitos besar yang sering banget kita dengar. Pertama, soal obat. Sering kan dengar resep diminum 3 kali sehari. Nah, kita mikirnya harus makan 3 kali juga. Padahal, itu bukan karena tubuh kita butuh makan 3 kali. Itu karena durasi efektif obatnya sekitar 8 jam. Jadi 24 dibagi 3. Seharusnya jadwal makan kita yang fleksibel, bukan malah jadi patokan buat obat. Kedua, soal agama. Gak ada loh perintah agama yang secara spesifik mewajibkan kita makan 3 kali sehari. Yang ada itu pedoman tentang cara makan. Misalnya, kita ambil contoh dari perspektif Islam, pedomannya itu jelas banget. Fokusnya bukan pada seberapa sering Anda makan, tapi seberapa banyak dalam sekali makan. Konsep kaidah sepertiga ini intinya adalah tentang moderasi. Jadi, perut kita diisi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan yang paling penting, sepertiga lagi untuk napas, biar nggak ngap. Esensinya adalah berhenti makan sebelum kenyang. Hayo ngaku, siapa yang sering ngalamin ini? Rasa ngantuk yang nggak ketolongan, badan rasanya berat banget abis makan siang. Nah, fenomena ini tuh nyata, ada penjelasannya. Dan sekarang, kita bakal bedah sains di baliknya. Nama ilmiahnya keren nih, postprandial somnolence. Tapi kita semua lebih kenal dengan istilah food coma atau kenyang bego. Hehe, ini bukan cuma perasaan malas-malasan aja loh. Ini adalah respons fisiologis yang beneran terjadi di tubuh kita setelah kita makan. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh?
Gampangnya, bayangin aja kita lagi naik roller coaster. Waktu kita makan makanan tinggi karbohidrat kayak nasi porsi jumbo, gula darah kita langsung melonjak naik. Tubuh kita panik, terus ngelepasin hormon insulin dalam jumlah banyak buat nurunin gula darah itu. Nah, karena penurunannya drastis banget, terjadilah yang namanya crash. Disitulah kita merasa lemes, ngantuk, dan nggak bertenaga. Ditambah lagi, setelah makan besar, sistem saraf kita otomatis pindah ke mode istirahat dan cerna, atau rest and digest. Artinya apa? Energi dan aliran darah yang tadinya lancar ke otak dan otot, sekarang dialihkan buat fokus kerja keras di perut. Makanya jangan heran kalau konsentrasi kita langsung anjlok dan rasanya pengen rebahan aja habis makan. Oke, kita udah jalan-jalan ke masa lalu, udah ngintip kata sains juga. Sekarang, bagian yang paling penting, terus kita harus gimana? Nah, di bagian ini, kita akan fokus ke hal-hal praktis yang bisa kita terapkan langsung di kehidupan sehari-hari. Jadi, intinya gimana biar nggak teler habis makan? Kuncinya ada di komposisi makanan. Coba deh, ganti sarapan yang penuh karbo dengan yang lebih banyak protein. Terus, pas makan siang, kurangin porsi nasinya, tapi perbanyak lauk dan sayurannya. Dan yang paling ampuh, ingat lagi kaidah sepertiga tadi. Belajar untuk berhenti makan sebelum perut terasa begah. Ini bakal bantu banget menjaga energi kita tetap stabil seharian. Jadi, setelah semua pembahasan ini, pertanyaan kuncinya bukan lagi udah jam berapa nih, tapi lebih ke tubuh gue lagi butuh apa ya? Kebiasaan makan 3 kali sehari itu warisan sejarah teman-teman, bukan hukum alam. Mungkin ini saatnya kita berhenti makan karena ngikutin jam dan mulai makan untuk mendapatkan energi. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita masing-masing.